Halo Sobat Bitcoin dan Altcoin, pada kesempatan kali ini Cryptopedia IDN akan membahas tentang chart yang sangat membantu kita dalam menentukan planning untuk mengambil posisi dalam bertrading. Tapi perlu diketahui lebih jauh, chart memiliki karakteristik yang berbeda, begitupun cara membacanya. Dan di sini Cryptopedia IDN akan mengulas selengkapnya. Sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa klik like, komen, dan subscribe. Jangan lupa bagikan channel ini ke rekan-rekan Anda. Oke, pertama kita buka yaitu Indodex. Ini kan kemudian ke Advanced Chart ya. Nah, nanti akan jadi seperti ini. Yang kita akan bahas bersama yaitu bar chart. Pada pengaturan di sini ada bar style ya. Kita akan masuk ke bar chart. Nah, untuk penampakan bar chart seperti ini. Bar chart merupakan grafik yang disukai oleh para trader Amerika karena di Amerika bar chart lebih populer ketimbang chart yang ada. Kemudian pada bar chart memiliki pola open, high, low, close, dan untuk mengidentifikasi tidak perlu memahami pattern seperti yang ada pada candlestick. Karena di sini ya tidak ada pattern sama sekali, tidak kelihatan apakah ada doji gitu. Bar chart mulai digunakan pada tahun 1990-an dan sudah cukup lama ketimbang lahirnya Bitcoin. Untuk membacanya yaitu dititik fokuskan pada perpindahan bar. Jika close bar lebih tinggi dari bar sebelumnya berarti tren sedang naik. Dan jika sebaliknya maka tren sedang turun. Nah, itu contohnya seperti ini ya. Di sini saya akan jelaskan dulu. Mungkin yang ini yang terlihat nih. Ini saya sorotin. Ini saya gambarin dulu ya. Pada bagian ini adalah opening untuk pembuatan bar chart. Kemudian ini adalah low, harga terendah ya. Dan ini merupakan harga tertinggi dan kemudian ini adalah close. Kemudian untuk bagian yang bearish atau penurunan harga, dia opening mulai dari bagian atas. Dan ini adalah harga tertinggi, kemudian ini harga terendah, dan ini harga close. Dibalik ya, kembalikan. Dan untuk menentukan naik dari bar chart ini, misal di sini ya, di sini saya perbesar lagi di bagian ini. Di sini ditunjukkan harga open, harga close, kemudian di sini di harga open, harga close lebih tinggi ya dari bar sebelumnya, maka ini mengindikasikan tren sedang naik gitu. Bahkan dengan bar juga bisa dilihat ini mengindikasikan support juga bisa ya, seperti di sini untuk doge ini di time frame 4 hours ini ada support yang sangat kuat ya, itu di 900. Ini bisa kelihatan juga. Kemudian lanjut kita akan membahas candle chart atau orang Indonesia lebih sering namanya dengan candlestick. Chart ini sangat populer digunakan di kalangan para trader Indonesia karena dengan pembacaan yang cukup mudah serta banyak sekali panduan penggunaan candlestick yang ada di internet ketimbang chart yang lain. Untuk menentukan arah market, untuk candlestick ini memiliki banyak chart pattern yang mengindikasikan kemana arah akan bergerak. Dan saya yang sering gunakan yaitu doji dan marubozu. Seperti inilah penampakannya ya. Di sini ada doji. Kemudian untuk yang marubozu itu bentuknya full body gitu ya. Di sini yang full body. Oh, di sini tidak ada yang full body. Jadi untuk yang marubozu tidak kelihatan di sini dan lebih banyak dojinya ya untuk time frame 4 hours. Ini kalau diturunkan ke time frame 2 hours, 1 hours-nya masih tidak kelihatan juga untuk marubozunya. Nah, ini kelihatan nih. Ini yang namanya marubozu yang mengindikasikan tren naik.
atau turun gitu ya, tergantung dari warnanya nanti. Oke, kemudian kita lanjut chart yang ketiga, yaitu namanya hollow candle. Hollow candle ini sebenarnya sama dengan candlestick. Yang membedakan hanya bagian warna saja. Untuk penentuan dan pattern sama persis dengan candlestick. Di sini bisa dilihat bahwa hollow ini untuk yang naik atau sedang tren bullish itu dengan bodi kosong ya. Ini juga sama untuk membacanya. Misal di sini ini adalah harga open, kemudian ini harga tertinggi, di sini harga tertinggi, kemudian ini harga close-nya ya, seperti itu. Dan kemudian kalau tren sedang bearish atau turun itu disertai warna merah, dan ini ya tuh, ini pasti turun karena ini mau rubuh bearish ya, full body gitu. Ketimbang candlestick ini warnanya lebih ini ya, ketahuan ya antara bearish dan bullish. Tapi itu tergantung dari kalian mau pakai candlestick atau hollow candle chart ini karena mirip sekali gitu. Kemudian kita lanjut, ada yang namanya line chart. Line chart ini juga sering digunakan oleh para trader Indonesia dan sekolah-sekolah saham. Dengan menggunakan line chart ini, tinggal menunggu arah pergerakan dari line chart. Ketika line chart naik, maka kondisi bullish. Dan ketika line chart turun, maka harga sedang bearish. Dan perlu diketahui untuk line chart ini, setiap titik akhir merupakan nilai harga penutupan. Sehingga Anda tidak bisa melihat harga pembukaan, harga tertinggi, dan harga terendah. Jadi misal di sini ya, di titik ini, kalian tidak bisa melihat harga tertinggi ya. Ini kalau dibuka di candlestick ini pasti ada banyak sekali candlestick chartnya atau batang lilinya gitu. Kalau di line chart tidak bisa, dan untuk menentukan indikasi dia naik atau enggak, biasanya menggunakan ini, indikasi di bawah nih. Seperti ini penggunaannya. Jadi ketika naik tinggi, hijau ini pasti tinggi juga gitu. Itu mengindikasikan tren yang sangat kuat. Nah, ini contoh di sini mengindikasikan terjadinya bearish ya. Seperti itu untuk pembacaan line chart. Kemudian yang kelima itu ada yang namanya area chart. Area chart itu sama dengan line chart ya. Ini mungkin saya reset dulu, hapus. Nah, seperti inilah penampakannya. Dan untuk cara pembacaannya pun sama dengan line chart. Bedanya di body. Kalau line chart ini tadi kan putih full, dia hanya garis saja. Kalau area chart ini dia berwarna gitu. Nah, seperti inilah gambarannya. Nah, ini juga hampir sama ya. Ini mengindikasikan tren naik yang cukup kuat, dan ini mengindikasikan tren penurunan yang cukup kuat juga. Kemudian saya tunjukkan sebuah chart yang saya sukai, yang terakhir ya, untuk pada pembahasan episode 1 tentang chart, yaitu Heikin Ashi. Ini saya delete dulu ya untuk yang tadi. Chart ini merupakan chart kesukaan saya ya untuk melakukan trading, karena ini sangat jelas gitu untuk menentukan pergerakan harganya. Jika dibanding dengan chart yang sudah saya jelaskan tadi, mungkin chart ini yang paling mudah untuk dibaca dan meminimumkan resiko. Untuk Heikin Ashi chart ini menentukannya seperti ini ya. Saya lebih besarkan lagi, bisa dilihat di sini ya. Dilihat mungkin yang lebih jelas pada, saya akan mengambil
batang di sini. Ini full body, terus di sini ada yang namanya shadow ya, shadow harga tertinggi gitu. Kemudian di sebelahnya full body juga, di sini harga open. Nah, harga open ini selalu posisinya antara di full body ini dibagi dua gitu. Jadi dia selalu letaknya di setengah dari body yang sebelumnya. Seperti ini, dia setengahnya dari body ini ya. Ini bisa dilihat yang lainnya juga. Karena dia selalu di atas setengahnya, maka menandakan ini tren sedang naik. Tren sedang naik di sini. Tren sedang naik. Dan untuk yang terjadi penurunan harga, di sini saya akan perkecil, kemudian masuk di sini ya. Penurunan harga sebaliknya dengan yang tren naik. Dia dari dari body full ini setengahnya menurun, turun ke bawah. Ini ya, misal diperhatikan di bagian ini. Setengahnya dibagi dua dia turun, setengahnya dibagi dua dia turun, setengahnya dibagi dua dia turun gitu. Dan yang saya suka dari menggunakan chart Heikin Ashi ini untuk menandakan tren, di sini juga ada yang namanya doji ya. Apakah ini akan naik atau kembalikan tren gitu. Nah, seperti ini bentuknya ya. Ini adalah doji. Kemudian ketika kalian ingin main lebih aman, jangan masuk ketika baru terbentuk 1-2 candle aja ya. Tapi lebih cocok masuk ke 4-nya gitu. Itu paling aman sekali. Kemudian di sini kalian juga bisa menentukan support dan resisten dengan candle ini. Bisa dilihat di sini hampir semua sama ya. Level support dan di sini untuk doge yaitu di level 900 ya. Ini di level 900. Nah, itulah cara membaca chart pada episode 1, dan minggu depan saya akan melanjutkan tentang membaca chart yang lainnya dan yang masih banyak lagi ya, karena jumlah chart itu bukan hanya 6 tapi masih ada yang lainnya. Jadi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan video chart pada episode 2 yang akan datang. Dan jika ada yang Anda tanyakan, jangan lupa komen di bawah ya. Salam investasi.